Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan tutorial cara menambah item pekerjaan di Microsoft Project. Apa itu Microsoft Project? Microsoft Project ini adalah software atau perangkat lunak yang berguna untuk manajemen proyek, baik itu penjadwalan pekerjaan, durasi, dan menambah item-item pekerjaan lainnya. Singkat saja. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke Microsoft Project, kita harus ada schedule, susunan pekerjaan, yang mana kita harus menyusun terlebih dahulu di Excel. Baik, tapi di sini saya sudah punya item pekerjaannya. Nah, sebelumnya, kenakan nama saya Dedes Prima Jaya dari Prodi Teknik Perkapalan. Nah, di sini project pembuatan kapal fiber. Nah, di sini ada hal pertama ada persiapan, poin kedua pembuatan mold, ketiga produksi whole, assembly, dan picking, dan 5 finishing, tak keenam testing dan launching. Bagaimana schedule-schedule ini kita masuk ke Microsoft Project supaya lebih terstruktur dan terdata. Oke, kita buka Microsoft Project-nya. Nah, di sini tampilan utamanya. Untuk itu kita perlu menambah jam kerja di Microsoft. Kita klik projects, ya. Kita project information. Nah, di sini kita mulainya kapan? Gitu. Di sini saya contoh pekerjaan itu pada Agustus, no, Oktober, pada Oktober tanggal 1. Nah, di sini untuk finishnya kita tidak setting karena dia sudah otomatis. Di sini kita hanya mulai start. Kalau start kita baru kita setting manual. Start. Terus kita klik OK. Nah, di sini terdata 6. Ini kita kasih untuk 6 liannya kita kasih tahan dulu. Kita klik 2 kali di gancet. Nah, kita klik button timer. Nah, di sini kita ubah tampilannya. Bisa star 1 2 3 untuk tampilan tanggal tadi. Pilih 1 2. Nah, kita klik oke. Nah, oke. Nah, di sini garis putih-putih sini menandakan kita mulai start tanggal 1. 1. Oke. Ini ada garis warna abu-abu ini hari libur. Untuk itu kita setting dulu hari liburnya. Kita klik work week. Nah, di sini hari. Di sini jika ingin melakukan pekerjaan Senin sampai Sabtu, maka kita klik Saturday dan Saturday. Nah, kita centang di bawah. Nah, di sini kita masuk jam kerjanya. Di sini saya contoh dari mulai jam 8 sampai jam 11.30. Start lagi jam 13 sampai jam 17.30. Lalu kita klik OK. Nah, jadi di sini Senin sampai Sabtu itu kerjanya jam 8 pagi. Pada extend ini menentukan hari libur. Ya, hari libur. Kita misal tanggal merah kita tanggal hari pahlawan misal. Tanggal hari besar kita tulis di sini. Tapi di sini saya tidak tulis. Oke, kita mulai tanggal 1 Oktober. Sekian. Nah, gimana caranya menambah caranya ya kita blok saja ini. Kita blok. Kita standarkan dulu. Kita blok. Kita lagi mixer project. Lalu kita paste ini. Nah, di sini kita harus menambahkan atau kita memasukkan ke grup. Nah, contohnya persiapan ini ada apa saja. Di sini kan masih normal standar. Kita klik ini hidden task. Nah,
Oke, pembuatan mall. Agar apa? Agar kita mengetahui pekerjaan apa gitu. Biar enak untuk melihatnya. Oke, nah, di sini gancatnya. Oke, sekarang kita masukkan harinya. Eh, harinya 5 die. Oke, persiapan pengadaan bahan dan alat. Itu durasinya 5. 5, 8, 8, 5, enter, 10, 10, enter, 5, enter. Atau lebih cepat, kita copy lagi seperti tadi. Kita copy, salin. Oke. Oke. Nah, sini pekerjaan sudah buat daftarnya atau WBS-nya. Sini pekerjaan pembuatan mall pekerjaan 10 hari. Panjang ya. Gimana kita mengetahui critical fat? Oke. Pada proses ini kita untuk memasukkan angka. Jadi berurutan ini memang berurutan pekerjaannya, tapi harus dikasih keterangan lagi proses ya. Contoh di sini 2 liter. Nah, artinya pekerjaan eh, 1.2 ini persiapan lokasi bisa dikerjakan setelah pengadaan alat dan bahan gitu. Lanjut juga. Ini 2 ini rumus dari sini kode ini. Gitu juga dengan ini. Pembuatan master plug ini bisa dikerjakan setelah lokasi dan pengungkap itu. Oke. Nah, di sini sudah dibuat ya. Jadi terusur, ini adalah sistem uh, seri, sistem seri atau sequential. Sequential. Kita lihat gancangnya. Nah, ini grafiknya. Nah, di sini ada pekerjaan yang sama ini. Pekerjaan berapa ini? 20. Oke. Kelas 1 setelah input. Nah, kelas 1 ya seperti ini. Jadi eh, terstruktur. Jadi selesainya itu kapan gitu? Dari 1 Oktober selesainya sampai 13 Februari 2026. Itu berapa bulan? Ya, itulah kira-kira durasinya. Untuk melihat critical testnya gimana? Oh ya, sebelum ini kita blok dulu. Kita auto schedule. Oke, nah kita perlu ini auto schedule. Jadi total durasi ini banyak ya. Oh, sampai 19 Februari. Oke, seperti ini. Kita klik critical task-nya. Hmm. Oke, nah di sini merah semua. Artinya, artinya pekerjaan ini uh, kritis. Artinya pekerjaan terpanjang yang tidak boleh disepelekan, tidak boleh telat. Apakah benar ini tidak boleh telat? Bisa saja karena ini adalah pembuatan kapal fiber alias proyek kecil. Jadi bisa dikerjakan dengan cepat. Mana kalau dia besar, proyek besar. Kalau proyek besar biasa umumnya tidak semua item pekerjaan ini nilainya kritis. Nah, besar. Ini memang terunsur kritis. Ya. Secara logika pekerjaan ini ya tidak akan mungkin melebihi hari yang telah ditentukan karena kecil. Apakah ini bisa dibuat kritis lagi? Bisa, tergantung dengan customer sama ownernya. Di sini kan kerjaannya lama ya, berapa bulan itu? Sekitar 4 bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, hampir 5 bulan. Ini bisa diminimkan waktunya tergantung owner sama customer sama owner. Tergantung biaya.
Misalnya ini pembuatan ini 1 M, 100 juta contoh, dengan durasi sekian. Tapi sebagai customer terlalu lama akan membayar lebih jika pekerjaan pembuatan kapal ini bekerja dengan cepat. Nah, ini total durasinya bisa kita lihat kan chat, eh, kita project summary. Mana tadi? Nah, ini pekerjaannya hari bekerja dapat selesai dalam waktu 120 hari. Ini bukan bulan ya, ini hari bekerja. Ya, karena hari Minggu tadi kita setting hari libur. Jadi 120 hari kan. Tuh. Ini akhirnya summary task. Jadi kalau mau cepat atau membuat lebih kritis lagi, pekerjaan itu bisa bekerja barengan. Kita bisa ngasih dengan rumus SR 2 SS gitu. Maka grafiknya akan berubah juga. Artinya apa? Persiapan lokasi dan mall bisa dilakukan bersamaan dengan pengadaan alat dan bahan gitu. Pekerjaannya sama-sama. Apakah semuanya bisa dijadikan paralel? Oh, tentu tidak. Tergantung sistem pekerjaannya ini, schedule-nya ini. Contoh, eh, pembuatan mall negatif bisa bersamaan pekerja pemisahan dan finishing mall. Bisa bersamaan kita ganti sini. SS juga nggak bisa. Dia harus berurutan juga. Nah, ini ada beberapa yang. Nah, di sini ini bisa nih. Pemasangan bulkhead tangki dan intel listrik bisa dilakukan bersamaan, tapi tidak terpenuh. Contoh saya kasih sini. Ini 3 die, ini 3 die. Eh, saya kasih simbol sini rumus FS, di sini salah. Sini pemasangan listrik bisa dikerjakan kalau ini saya kasih FS means 50%. Oke, enter. Nah, artinya apa? FS ini finish to start. Min 50 artinya pemasangan bulkhead dan tangki bisa dikerjakan setelah atau kurang lebih 50% selesai baru instalasi sistem listrik dan mesin plumbing mesin bisa dilanjutkan gitu. Dan di sini juga ini die. Sertifikat ini bisa dibuat waktu waktu sangat si trial. Nah, kita kasih rumus juga FS maunya ini 2 hari atau kita kasih 2 die bisa 2 kasih min 2 gitu. Artinya pembuatan sertifikat ini bisa dibuat setelah 2 hari si trial gitu. Telegram. Jadi ini lah kritis. Ya gitulah kira-kira. Eh, kurang lebih seperti ini. Eh, Gancat ini kita untuk melihat durasi. Ini kan kritis semua. Kita melihat durasi yang tidak boleh eh, di, ditinggal atau telat. Gitu. Kita project ya, Gancat. Kita ke table, kita ke tracking tuh bisa. Ini bisa nah, mengasih uang, kita mengasih angka setiap pekerjaan itu gitu. Nah, kita ke ini pre select dan tata select. Di sini total keterlambatan dan di sini keterlambatannya berapa hari dan total keterlambatannya berapa hari. Tapi di sini nol. Artinya ini tidak ada yang terlambat gitu. Nah, di sini dari 120 hari menjadi 110 hari. Artinya pekerjaan itu lebih cepat jika pekerjaannya barengan gitu. Oke, sekian dari saya. Coba di sini penjelasan singkatnya. Setuju dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.